Heho po, gengs! Waktu pertama kali membaca berita ini, aku sempat berpikir, Chechnya? Negara mana itu? Lalu Ramzan Kadyrov? Presiden kok namanya mirip penyanyi Indonesia? Apa hubungannya dengan Rusia sebagai tuan rumah Piala Dunia? Tapi nggak sampai mencari tahu sih. Karena ada kejadian heboh lagi yang menyita perhatianku. Aksi anggota band musik Rusia, Pussy Riot yang lari-lari di lapangan pas laga final. Tapi lagi-lagi karena banyak kejadian silih berganti tiap hari, semuanya pun terlupa. Dan setelah beberapa tahun berselang, kini panas kabar dari Eropa Timur terkait Rusia dan Ukraina. Chechnya kembali disebut-sebut. Gegara nih pemimpinnya, si Ramzan tadi, ngejek Elon Musk dengan mengganti nama pendiri Tesla itu menjadi Ilona atau Elona, nama yang jamak digunakan perempuan di Rusia. Itu terjadi setelah Elon Musk nantangin Putin buat duel. Ramzan juga sempat jadi bahan pergunjingan tatkala dikabarkan ia mengirim tentara yang sangar ke Ukraina, membantu Rusia. Ini adalah pasukan elit Chechnya. Siapa sih Chechnya dan si Ramzan tadi? Nah, Chechnya ini adalah wilayah otonom yang secara de facto adalah Republik Chechnya Ichkeria. Tapi secara de jure atau di mata hukum, wilayah ini adalah distrik federal atau subdivisi Federasi Rusia. Artinya ini bukan negara yang berdaulat, gak ada satupun negara yang mengakui kemerdekaannya. Nah, Chechnya ini berada di pegunungan Kaukasus Utara, yang di bagian utaranya itu berbatasan dengan Rusia. Dan di bagian selatannya berbatasan dengan Georgia, salah satu negara pecahan Uni Soviet. Nama Chechnya telah digunakan sejak tahun 1692 untuk menamai wilayah tempat orang-orang dari pegunungan Kaukasus Utara, orang Chechnya, yakni subetnis dari masyarakat Nak yang berasal dari Kaukasus Utara. Orang-orang yang gak kenal tunduk bersama rekan serumpunnya di pegunungan Kaukasus Ingus, mereka bolak-balik mengusir bangsa penakluk yang datang ke wilayah pegunungan Kaukasus. Mereka-mereka ini sampai dijuluki bandit gunung. Dari era penaklukan Batukan tahun 1239. Dikepung bangsa Mongol selama 12 tahun dan selama itu juga mereka melawan. Persia pun lalu datang juga ingin menaklukkan wilayah pegunungan Kaukasus. Pasukan kavaleri Persia pun diusir. Begitupun di era penaklukan Ottoman. Bahkan di era pendudukan Kekaisaran Rusia, ulama Syekh Naqsyabandi Mansur Usurma berkeinginan mendirikan negara Islam Chechnya, tapi malah dikhianati oleh Ottoman. Ia diserahkan kepada Kekaisaran Rusia, lalu dieksekusi di tahun 1794. Tahun 1860-an, Kekaisaran Rusia menggunakan cara berbeda, melakukan genosida. Warga yang tersisa ditawarkan untuk meninggalkan Kaukasus. 80% orang Chechnya minggat, sebagian besar menetap di Kekaisaran Ottoman. Membuat perang terbuka yang selama ini dilakukan orang Chechnya berubah menjadi pemberontakan-pemberontakan kecil, seperti mengganggu konvoi militer Rusia dan membakar uang kertas pemerintahan. Nah, pas pecah revolusi Rusia tahun 1917, disitulah Chechnya mulai menghirup udara segar bersama dua rekan wilayah serumpunnya, Dagestan dan Ingushetia, yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Rusia dan membentuk satu negara, penghuni Gunung Bersatu dari Kaukasus Utara, atau dikenal sebagai Republik Pegunungan Kaukasus Utara. Sayangnya di tahun 1921, Tentara Merah menyerang dan republik ini diubah menjadi Soviet. Dua wilayah digabungkan menjadi Republik Sosialis Soviet Ottoman, Checheno-Ingus. Tahun 1991 pas Uni Soviet udah bubar nih, 15 negara mendeklarasikan kemerdekaannya. Chechnya juga kepengen. Kongres Nasional Chechnya pun dibentuk, mengkampanyekan pengakuan Chechnya sebagai negara terpisah. Negara lain udah jalan masing-masing. Presiden Rusia malah menolak, menganggap bahwa Chechnya bukan entitas yang independen di dalam Uni Soviet, seperti yang dimiliki negara-negara Baltik, Kaukasus Selatan, dan Asia Tengah. Perang Chechnya di era modern pun dimulai nih. Chechnya berhadapan dengan tentara Rusia. Periode 1991 hingga 2006 adalah masa-masa kehancuran Chechnya. Korban jiwa dan infrastrukturnya bukan main. Sampai ibu kotanya Grozny disebut sebagai kota terhancur di dunia. Setelah Dzhokhar Dudayev, presiden pertama Republik Chechnya yang dipilih secara demokratis, terbunuh oleh serangan tentara Rusia di tahun 1996. Grozny pun diduduki, dan Boris Yeltsin menarik pasukan, gencatan senjata diumumkan.
Pemimpin pemberontakan Aslan Maskhadov masih berusaha mempertahankan kedaulatan sambil meminta Rusia bertanggung jawab atas kerusakan total yang terjadi di wilayahnya. Yeltsin pun mengirimkan bantuan dan dana pensiunan untuk warga. Sementara pemberontakan masih terus terjadi dan meningkat menjadi aksi teror orang-orang Chechnya. Mujahidin Chechnya melakukan penculikan dan pencurian. Akhir tahun 1990-an, Chechnya di luar kendali, menjadi surga bagi para kriminal, penculik, panglima perang, dan kelompok radikal Islam. Rusia makin mengetatkan pengawasannya. Program anti-teror dijalankan. Di era Putin semua makin keras. Perbatasan di wilayah Kaukasus ditutup, mengingat pemberontakan di Ingus dan Dagestan juga terjadi. Tahun 2003, Putin menunjuk Ahmad Kadyrov menjadi presiden Chechnya, ayah dari Ramzan Kadyrov, seorang pemimpin wilayah Chechnya yang resah dengan gerakan Wahabi. Semula menjadi bagian dari gerakan kemerdekaan. Akhirnya belok arah karena melihat peluang dari Putin yang bisa menahan penyebaran Wahabisme. Ahmad Kadyrov lalu mengorganisir milisi Chechnya, membentuk pasukan yang dinamai Kadyrovtsi, yang membantu tentara Rusia menghabisi beberapa rekannya yang tidak sejalan. Pasukan ini sekarang berada di bawah kendali anaknya. Tahun 2004, Ahmad Kadyrov dibunuh oleh beberapa anggota kelompok Islam dan anti-Moskow. Tahun 2005 dan 2006, dua pemimpin gerakan kemerdekaan Chechnya juga terbunuh, Maskhadov dan Samil Basayev. Tahun 2007, Ramzan Kadyrov mulai memerintah. Tahun 2009, Rusia mengakhiri program anti-teror, dan di era Kadyrovlah Chechnya mulai dekat dengan Rusia. Meski begitu, Kadyrov dicirikan sebagai diktator, dan yang dilakukan di Piala Dunia 2018 silam diduga adalah pencarian simpati dunia luar, menutupi kontroversi pemerintahannya yang korup. Emang panjang ya usaha orang-orang Chechnya merdeka dari pendudukan bangsa lain. Tapi di luar itu, orang-orang Chechnya dikenal sangat pandai berperang. Hidup di pegunungan, melewati banyak peperangan dan teguh pendirian, membuat mereka jadi begitu kuat. Orang-orang Chechnya juga dikenal sebagai muslim yang taat. Bahkan ada yang mengatakan tak ada alkohol dan rokok di negeri ini. Masjid terbesar dan terindah di Eropa juga diklaim berada di Chechnya. Diberi nama Prophet Muhammad Mosque, dan 95% populasi mereka adalah muslim yang rata-rata penganut mazhab Syafi'i. Disebutkan juga populasinya lebih banyak perempuan. Perempuan-perempuannya dikenal cantik-cantik, perpaduan warna Eropa dan Arab. Hal ini dikaitkan dengan kontroversi lain yang mengatakan bahwa Kadyrov menyerukan poligami karena terlalu banyaknya populasi perempuan. Sedangkan pria yang banyak terbunuh di masa-masa perang, jumlahnya makin menipis. Presiden termuda yang diangkat di usia 30 tahun ini juga pernah dikabarkan melarang para istri menggunakan WhatsApp untuk menjaga kehormatan keluarga katanya. Meski menganut Islam, tapi beberapa tradisi Chechnya lama masih diterapkan, seperti tradisi patriarki yang kuat. Dalam pernikahan misalnya, perempuan dilarang memanggil suami dengan namanya. Maka tak jarang, istri-istri memberikan panggilan-panggilan yang lucu. Nah, alasan mengapa nggak dibiarkan merdeka, karena kalau Chechnya merdeka, nggak ada lagi zona aman di wilayah Kaukasus Utara. Karena wilayah sejawatnya, Ingus dan Dagestan, otomatis akan ikutan deklarasi kemerdekaan. Sedangkan negara Baltik udah berkubu dengan Uni Eropa, dan Asia Tengah dekat dari geografis Cina. Wah, selain Eropa Timur dan Asia Tengah, Kaukasus juga menjadi lahan penuh sengketa, kisah, dan pertumpahan darah ya.